Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah, di dalam persiaran hidup untuk belajar tidak mengenal batas waktu sampai kita mencukupkan diri kita hidup di dunia ini. Maka diperlukan yang namanya kerendahan hati dan keterbukaan agar kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang bijaksana. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, bukti dan cintamu begitu berharga bagi kami melalui karya penyelamatanmu, melalui Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Ajarilah kami untuk berani percaya dan berani berkorban demi kebaikan di dalam hidup kami dan demi kemuliaan Engkau. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam bacaan pertama kita mendengarkan dari nubuat Mika. Mungkin bagi kita yang belum tahu sebenarnya apa yang diminta oleh Tuhan kepada kita. Di dalam kitab nubuat Mika jelas dikatakan, apa yang dituntut Tuhan daripadamu tak lain dan tak bukan ialah berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Berlaku adil berarti kita berani mewartakan cinta kasih tanpa memandang dari mana mereka berasal, tanpa memandang siapa mereka, tetapi bagaimana kita menunjukkan kebenaran di dalam persiaran hidup kita. Mencintai kesetiaan. Kesetiaan akan menjadi sesuatu yang istimewa, yang menyenangkan ketika kita mencintainya. Kalau kita hanya mengungkapkan atau mengucapkan bahwa saya setia tanpa mencintai, dengan keterpaksaan saya setia, setahun, 2 tahun, kesetiaan kita akan luntur karena kita mulai merasa bosan, mulai merasa benci, mulai merasa jenuh. Tetapi ketika kita belajar untuk mencintai yang namanya kesetiaan, kita akan tahu artinya mencintai sampai terluka. Sebagaimana Allah mencintai, meskipun hatinya terluka, berulang kali manusia meninggalkannya, ia tetap mencintai manusia pada cinta yang sama. Hal yang paling sulit mungkin bagi hidup kita ialah bersikap rendah hati di dalam perjalanan hidup kita. Seringkali kita ini berlaku seperti seekor ayam baru bertelur 1, kita sudah berteriak-teriak. Baru mengerjakan 1 hal, kita sudah sepertinya mengerjakan dan menguasai seluruh dunia. Kita diajak untuk belajar rendah hati. Lebih baik di dalam keheningan, di dalam ketenangan, kita mewartakan dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kita tidak perlu menyebarkan kebaikan kita. Biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan karena kebaikan kita. Kerendahan hati ialah kunci untuk selalu hidup bahagia dan bersyukur akan karya Allah di dalam hidup kita. Di dalam Injil hari ini sangat menarik untuk kita renungkan juga. Apakah kita termasuk di golongan orang Farisi yang tahu tentang agama, yang tahu tentang aturan, yang tahu tentang tata cara ibadat, tetapi masih meminta tanda? Seringkali kita merasa diri paling beriman, paling benar, paling tahu, paling mengerti di dalam hidup berkomunitas, di dalam hidup berkeluarga, di dalam hidup menggereja. Tetapi kita pun seperti orang Farisi itu, ingin tahu,
ingin meminta tanda lebih dahulu sebelum orang lain tahu. Yesus mengerti maksud mereka, tetapi Yesus ingin mengajar orang-orang Farisi ini bahwa engkau sudah tahu, engkau sudah mengerti akan imanmu, tetapi kenapa engkau meminta tanda? Sama halnya dengan kita. Jika kita mengerti tentang hidup menggereja, tentang hidup berkeluarga, tentang hidup berkomunitas, kenapa kita mesti bertanya dan meminta tanda? Jika kita beriman, maka lakukanlah apa yang baik di mata Tuhan. Jangan suka mencari gara-gara. Kadang di dalam hidup kita lebih senang mencari gara-gara seolah-olah kita yang paling tahu dan kita yang paling benar. Tetapi Yesus menegur itu. Bahkan Yesus tidak memberikan tanda kepada mereka yang sok tahu, yang mengerti dan memahami betul tentang keagamaan. Tetapi sayang, hanya sekedar memahami dan mengerti, tetapi tidak pernah menjalankan apa yang mereka pelajari, apa yang mereka rasa imani. Beriman yang dimaksudkan oleh Yesus, sebagaimana di dalam Injil Matius hari ini, apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami, apa yang kita mengerti, mestinya dihidupi. Bukan hanya sekedar supaya dilihat orang paling tahu, supaya dilihat orang paling beriman, tetapi hendaknya di dalam hidup kita supaya nama Tuhan semakin dimuliakan, supaya nama Tuhan semakin dikenal banyak orang karena kebaikan, karena perbuatan benar yang kita lakukan, sebagaimana kita ini adalah anak-anak Allah dan murid Kristus. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita di dalam karya dan aktivitas kita hari ini, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, sangat perlu kita mengosongkan diri di dalam kerendahan hati, supaya kita mampu menerima apa yang baik. Dengan pengosongan diri kita akan menerima sesuatu yang berharga, dan kita pun akan selalu belajar untuk terus bijaksana dan bersyukur. Jangan takut untuk belajar, karena ketika kita belajar, kita tahu artinya ketulusan cinta, artinya mencintai kesetiaan, supaya hidup kita sungguh berarti bagi kita, bagi sesama, dan bagi Tuhan. Selamat mengawali pekan ini dengan sukacita dan syukur, dan semoga kita semua hari ini menjadi berkat bagi sesama. Amin.